أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana fi syahrir ramadhan wa ja'alahu hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi a'malina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para rawuh jamaah pengajian kajian rutin sore hari ten wulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita mengucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kenikmatan dipertemukan bulan suci Ramadan, sehingga kula panjenengan para jamaah sekarang dalam kondisi menahan lapar dan haus. Ada di antara kita yang tidak menahan lapar dan haus? Apakah perut ini terisi penuh? Tidak. Sore hari ini Allah kosongkan perut kita, bukan supaya kita untuk sehat, bukan dengan tujuan untuk menghindari yang namanya katakanlah kolesterol atau lemak jahat, diet dan lain sebagainya. Tapi kita oleh Allah diperintahkan menahan lapar dan haus karena Allah memerintahkan itu harus dilakukan. Sehingga dengan efek dampak apapun yang terjadi dari puasa tersebut, itu hanya nilai plus, nilai yang tidak boleh jadi tujuan utama. Karena tujuan utama orang berpuasa tidak lain supaya Allah yuhibbu wa yarda. Allah mencintai kita dan juga Allah meridhai kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, para rawuh, mari sholawat dan salam kita haturkan
kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah di bulan suci Ramadan ini kula panjenengan dening Allah dipun paringi nikmat, yaitu disucike sami-sami seperti Rasulullah disucikan rikala Rasulullah kecil. Allah buka dadanya, dibersihkan dari berbagai macam penyakit hati. Nanging ten wulan suci Ramadan Allah tidak perlu menurunkan malaikat untuknya kita dibuka dada kita, tidak perlu. Cukup dengan tirakat 1 bulan. Dada kita semoga Allah hilangkan sedaya penyakit. Dendam, iri, dengki, hasad, riya, ujub, sombong, dan lain sebagainya. Sehingga tatkala nanti di tanggal di mana kita ditetapkan Idul Fitri, tanggal pinten niku Bapak Ibu? 1 Syawal. Kula panjenengan bertasbih, tahlil, takbir dengan kesyukuran kembali fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengagungkan asma Allah setelah kula panjenengan tirakat. Tirakat nipun 30 hari. Kita berdoa, kita menahan diri, ngempet awak, ngempet semua yang Allah larang. Selalu berzikir Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tatkala malam hari kita melantunkan atau kita menambahkan lafaz zikirnya, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhun Qudus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Jamaah pengajian sore hari, mari kita sami-sami membuka kajian ingkang dening Allah mugi-mugi dipun berkahi dengan membaca sesarengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kaula wau ningali jadwal ngajeng Masjid Aroma niku kajian rutin 1 bulan full. Suatu kesyukuran kula panjenengan diberikan nikmat bisa mengisi ilmu, mendalami ilmu agama. Lan kula dipun paringi amanah untuk mengisi kajian HPT. Napa niku Bapak Ibu? Himpunan Putusan Tarjih. Ingkang kula panjenengan sami-sami wajib tanda kutip sebagai warga Muhammadiyah memiliki pegangan yang jelas. Dan pegangan jelas ini sampun diputusaken oleh para ulama ingkang memang memiliki keilmuan terkait itu. Ambil contoh ikan, niku bisa cepat berjalan apabila di air. Nanging ikan secepat-cepatnya ikan itu berenang, nih ikan itu ditaruh ten darat, kira-kira niku nyampe finish nopo? Burung niku nek diminta terbang ora usah diajari, mesti pinter terbang. Tapi kalau burung itu disuruh nendang bola, oh saya lebih pintar daripada burung. Sehingga bisa besar kemungkinan Bapak Ibu, ulama-ulama tidak semuanya menguasai ilmu. Walaupun ada beberapa yang punya basic keilmuan, tapi tidak sampai ahli. Dan Majelis Tarjih, pimpinan pusat Muhammadiyah mengumpulkan semua ulama tersebut menjadi satu badan, satu majelis, satu departemen, disebut sebagai Majelis Tarjih. Dan Majelis Tarjih ini memiliki hukum yang mengikat, dipertanggungjawabkan ijtihad mereka.
Dan ijtihad itu bukan dalam rangka supaya memberi warna baru atau madhab baru, sanes. Justru mempertegas apa yang harus dilakukan. Mila suatu kenikmatan Bapak Ibu, kula panjenengan itu hidup di Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah memiliki banyak referensi madhab, tapi meyakinkan kalau ini yang harus dilakukan. Artinya Muhammadiyah toleransi dengan beragam ijtihad fikih. Tapi Muhammadiyah punya satu kesepakatan. Dan kesepakatan ini disebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bolehlah kita berbeda pendapat, tapi kita punya kesepakatan yang benar-benar kita pertanggungjawabkan. Sehingga kemarin kita sempat diberikan dua pilihan. Apakah tetap mengikuti hasil muktamar terakhir, yaitu KHGT, Kalender Hijriyah Global Tunggal. Mastasa nopo niku KHGT. Panjenengan pasti sampun ngertos, tapi mboten napa-napa kula terangkan. KHGT itu kalender ingkang Muhammadiyah ingin menetapkan menjadi rujukan satu dunia, sehingga kalender ini diakui satu dunia. Sebagaimana kalender Masehi, tidak ada orang merayakan 1 Januari tahun baru, di sini hari Jumat, di sana hari Sabtu, mboten enten. Sedaya pasti tanggal 1 Januari itu ya hari Sabtu. Mung hari Sabtu nih kapan mengikuti cahaya matahari. Sehingga orang bisa hari Sabtu 12 jam yang tadi. Tapi hari ini dia berpuasa karena 1 Ramadan jatuh di hari ini. Maka tidak peduli bulan terlihat napa mboten. Hilal niku terlihat napa mboten, tidak peduli, asal di bagian bumi mana hilal terlihat waktu itu masuk tanggal 1. Ini sebenarnya ingin menyatukan Islam, supaya Islam memiliki tanggalan yang sama dan perayaan hari raya yang sama. Tidak beda-beda kemrungsuk. Nek orangnya pinter rak opo. Lah masalah Indonesia niku kathah ingkang pinter napa kathah ingkang dereng pinter, sehingga yang timbul permusuhan, yang timbul perselisihan. Bapak Ibu alite kula ten Kaliwungu, kula alit taraweh di satu tempat dilempari watu, amargi napa 11 rakaat ten Kaliwungu, lempari watu. Muhammadiyah. Perbedaan yang sangat tajam. Padahal itu ikhtilaf fikhiyah. Mila Muhammadiyah ingin menyatukan itu dengan apa? KHGT. Nanging KHGT untuk tahun ini belum ditetapkan. Maka Muhammadiyah mengambil hisab wujudul hilal hakiki. Niku bahasa Arab. Arti sebenarnya gampang nih pun kula panjenengan dihitung nek saiki wis wayahe tanggale. Contoh, subuh niku sakniki jam pinten Bapak Ibu? 4:30. Nek jam 6 langit gelap. Itu sudah masuk subuh napa mboten? Sudah. Walaupun langit gelap. Itu sudah masuk subuh. Karena memakai hitungan hisab. Duhur jam 12 kurang 5. Karena pas matahari di ufuk, zawal qalil, tergelincir sebentar. Waktu itu tiba-tiba gelap gulita, awan gelap. Matahari tidak terlihat.
Kira-kira jenengan nenggo matahari itu terlihat baru adzan dhuwur napa patokan kalih waktu niku? Patokan waktu niku hisab wujudul hilal hakiki. Rak peduli ketok bulane apa ora, hitungane mesti ana. Jur kadang ke tutup awan. Tapi pasti ada karena hitungan bulan tidak mungkin telat, tidak mungkin cepat, pasti. Sehingga tahun kalender niku dicetak setiap tahun niku kan tidak perlu nunggu ru'yah. Semua orang niku menghitung niku tidak perlu nunggu ru'yah. Mung enten engkang menetapkan wis rasa ru'yah pasti ada. Yang satu harus ru'yah. Dan Muhammadiyah memakai tahun ini hisab wujudul hilal hakiki. Dan memang di Indonesia Bapak Ibu terlihat hilalnya niku ten Aceh Barat. Kula mboten maringi maturi jenengan peta. Peta niku Indonesia niku agung. Luas. Luasnya Indonesia kalau ditempel ke ten Eropa niku sak Eropa. Luas wilayah Indonesia. Luas. Dari Sabang Aceh sampai Merauke Papua niku seperti London Inggris sampai Turki. Luas. Perbedaan waktunya mencolok 2-3 jam. Di Papua hilal tidak terlihat. Di Bali tidak terlihat. Kalimantan, Jawa tidak terlihat. Sumatera tidak terlihat. Justru di Aceh, provinsi paling utara sebelah barat, ujungnya Indonesia, hilal terlihat. Nek kita mengambil hukum, pokoknya di daerah itu hilal terlihat, kita puasa. Kalau ndak puasa, maka Jawa nggak boleh puasa. Karena yang terlihat apa? Aceh. Maka Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, ndak ada yang puasa hari ini. Secara daerah hilal mereka nggak ada. Karena Aceh itu sebelah baratnya mereka semuanya. Maka Indonesia tetap, Papua tetap puasa walaupun hilalnya ten Aceh. Nangkep maksudku? Inilah yang diinginkan Muhammadiyah. Bu pilih hilale ten Aceh, Saudi ya puasa. Hilale ten Cina, Indonesia ya puasa. Hilale ten Amerika, Indonesia puasa. Kenapa? Ketetapan satu tempat disebut KHGT. Nah daripada saniki Aceh baru muncul hilal, lah Papua jam pinten? Jam 9, jam 10 taraweh mereka baru lakukan. Karena tidak ada kejelasan bagaimana dia itu ingin puasa atau tidak, belum. Inilah Muhammadiyah melampaui zaman, ingin supaya kita melakukan puasa mantap hari ini puasa. Dan inilah thariqah cara kita untuk melihat hilal dengan apa? Hisab. Dan hisab tahun ini memakai wujudul hilal hakiki di negara itu Aceh termasuk Indonesia. Maka siapapun yang di Indonesia wajib ikut puasa walaupun Malaysia masih dalam lingkup Indonesia. Singapura berada di wilayah Indonesia, mereka tidak ada hilal karena nopo? Geografis, hierarki negara. Bapak Ibu, ini pembukaan terkait hilal. Sakniki kula badhe ngaturi panjenengan apa putusan tarjih dari puasa Ramadan. Bagaimana kita sebagai warga Muhammadiyah melihat puasa dalam kacamata tarjih. Apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang not allowed, tidak boleh dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Bapak Ibu, dalil nipun surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187.
di mana surat itu Allah buka sebagai kutiba alaikumusiyam. Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Maka rentetan di bawahnya ada siapa yang boleh puasa, siapa yang tidak boleh, siapa yang wajib berpuasa dan siapa yang wajib berbuka, tidak boleh berpuasa. Dan di dalam ayat-ayat tersebut Allah sisipkan satu kalimat firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei hambaku, nek sira takon pitakonan siapa saya, di mana saya, katakanlah Muhammad, inni qarib, aku cedhak. Ayat ini doa yang mustajab, dianjurkan berdoa justru dalam rangkaian puasa Ramadan. Ayat dalil puasa. Arti ini pun ten puasa Ramadan, kula panjenengan kedah sering berdoa. Dan doa ingkang Rasulullah sebutkan napa Bapak Ibu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayat ini pun tidak kula baca, Al-Baqarah 183 sampai 187. Berikut ringkasan dari putusan tarjih. Yang pertama, orang jika menyaksikan datangnya bulan Ramadan itu dengan cara berikut. Yang pertama, caranya melihat hilal atau bulan memakai teropong. Jika tidak memungkinkan, yang kedua, mendengar persaksian dari orang. Engkang melihat bulan itu kan enggak semua tiang, beberapa. Maka persaksian mereka bisa diambil sumpah dan dijadikan sebagai bukti datangnya Ramadan. Yang ketiga, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika tidak melihat hilal. Dan yang keempat, hisab. Kita menghitung kira-kira elegansinya bulan sekian derajat, bagaimana derajatnya dan lain sebagainya, itu ada ilmu falak tersendiri. Yang kelima, yaitu ketika sudah melihat dengan 4 cara ini, maka berpuasalah dengan ikhlas karena Allah. Jadi puasa itu syarat yang pertama ikhlas karena Allah. Tidak karena bojoku poso, tidak karena saudaraku puasa, tetanggaku semua puasa, aku nerak poso ora kepenak. Boten, tapi karena Allah. Maka ketika Allah perintahkan puasa, kita berpuasa. Selanjutnya, ketika sudah meniatkan diri ikhlas untuk berpuasa, maka niat ini pun dilafatkan atau diucapkan sebelum sahur. Jadi Muhammadiyah tetap niat puasa, namun tidak ditulis niate urut, nawaitu soma golden boten. Karena kadang orang niku sok lupa kalau arti niat itu mengikat apa yang harus dia lakukan. Contoh, ya Allah, saya niat puasa 1 bulan. Ketika orang niat puasa 1 bulan, kok di hari ke-8 dia sakit yang mengharuskan dia minum obat dan tidak puasa, maka ada 2 pendapat ulama. 1, dia berdosa mengingkari niatnya. Yang kedua, wajib berpuasa karena dia niatnya 1 bulan. Maka Muhammadiyah mengambil jalan tarjih. Niat itu setiap hari. Boleh setelah sholat maghrib masuk hari berikutnya sampai sebelum fajar. Supaya apa? Nek umpami kolo-kolo kok tidak bisa berpuasa, dia bisa mengganti di waktu lain tanpa kena dosa. Yang kedua, niat yang terlafadzkan. Ada niat yang sering terdengar
di beberapa tempat nawaitu sauma godin. Niku kalau diartikan Bapak Ibu, saya niat puasa hari esok. Niatnya waktu sahur. Berarti hari ini sudah puasa napa mboten? Dereng. Suatu ibadah yang tidak dilandasi dengan niat batal napa mboten? Batal. Maka kalau pengen niat nawaitu sauma godin, berarti niatnya hari ini untuk puasa besok. Jangan ketika sahur. Nah, inilah Muhammadiyah. Memberi jalan tarjih, niat sesuai lafadz masing-masing dan diniatkan setiap hari. Dilanjutkan, semuanya dilafadzkan dan puasa tersebut mulai diniatkan sebelum fajar, kecuali bila seorang wanita yang sedang datang bulan, sedang haid atau nifas, maka tidak perlu berpuasa. Dan orang-orang yang sedang sakit, yang sedang tua juga tidak perlu berpuasa. Bapak Ibu, puasa boleh berbuka. Yang pertama, sederhana, orang yang safar. Ada 4 orang yang Allah berikan pilihan bepergian. Dan menurut mazhab tarjih, bepergian yang diperbolehkan untuk berbuka adalah bepergian yang diperbolehkan mengqashar sholat. Mengqashar sholat sesuai dengan ijtihad tarjih Muhammadiyah. Napa Bapak Ibu? Apakah mengikat jarak 80 kilo? Bukan. Apakah melihat waktu? Melihat geografis tempat? Bukan. Tarjih Muhammadiyah sepakat bahwasanya pendapat ulama banyak diambil satu untuk pedoman tarjih. Jikalau bepergiannya menghabiskan atau melewati 2 waktu sholat. Kalau bepergiannya dia sebelum zuhur, pulangnya maghrib, boleh jamak. Walaupun bepergiannya mung sini tersono, sini Kendal. Milo Pak Agus ya kadose saged jamak nek nderek tarjih Muhammadiyah. Karena Bapak Agus tugasnipun ten PDN. Kalau Bapak Agus perginya pagi kundur maghrib, lah nek kunduri jam kalih ya mboten jamak. Jelas niki Bapak Ibu. Ketika orang boleh jamak, maka boleh tidak puasa. Tapi kapan orang ini boleh membatalkan puasa? Ampun tendalem. Waktu sudah safar, sudah di mobil, ngeng, baru makan. Jangan berangkatnya jam 9, jam 10. Pagi sarapan di rumah. Ayo Bu, sarapan. Kita mau safar. Ini tidak boleh, dosa. Dia berdosa. Hari itu dia berdosa, tidak berpuasa dan wajib mengganti puasa di hari yang lain. Jelas niki? Niki yang pertama, boleh milih apakah dia tetap puasa atau tidak. Dua-duanya tidak ada yang lebih mulia. Menurut mazhab tarjih sama. Sing poso alhamdulillah, sing ora yo alhamdulillah. Mila ketika orang safar kok berhenti di rest area memberi makan orang yang tidak berpuasa, yang puasa tidak boleh mencucu. Salah sopo nggak ngambil rukhsah, itu aja. Yang kedua yaitu orang yang sakit. Orang sakit ini boleh untuk tidak berpuasa atau boleh berpuasa jikalau sakitnya masih sebatas sakit biasa. Tapi kalau sakitnya mewajibkan dia minum obat, tanpa minum obat menyebabkan dia mati, maka ya ndak wajib dia berpuasa. Justru diharamkan baginya berpuasa. Tapi kalau sakitnya dimaklumi, obat siang boleh diminum setelah maghrib, itu pilihan. Dia mau puasa atau tidak. Tapi nek sakitnya mung kepenges pisau, pilek,
sariawan. Mas Tasa kok ora poso napa? Sariawan. Allahu Akbar. Ndak perlu. Wajib berpuasa. Jadi patokan sakit niku ya dilihat dari konteks sakitnya juga. Ndak boleh kesandung jatuh, jalan ke dapur makan. Nopo jatuh? Ndak bisa. Itu tidak menyebabkan batal puasa. Niku yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang sudah tua. Nah, orang yang sudah tua ini boleh untuk tidak berpuasa kalau dia tidak kuat menjalankan puasa. Kacamatanya dari mana? Dari orang itu sendiri. Nggak boleh saya nolak menghakimi. Ambil contoh Pak Ahmadi. Pak Ahmadi jenengan wajib berpuasa. Saya lihat jenengan tasih sehat. Oh, nggak bisa. Bapak Ahmadi sendiri yang melihat apakah kuat puasa atau tidak. Apalagi kalau Yusuf melebihi usia Rasul 63 ke atas. Nah, niku silakan. Kalau memang tidak kuat puasa, tidak usah dipaksa. Daripada nanti malah membebani. Membebani napa? Takmir, ngumumin innalillahi. Sampun kapundhut napa sebabe dereng dahar. Malah kearuan. Silakan berbuka. Tapi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan yang diwajibkan puasa harus toleran dengan yang puasa. Ingat, toleransi itu untuk yang tidak melakukan perintah. Bukan yang diperintah, toleran sama yang melanggar. Nek wayahe puasa sunnah Senin Kamis, kita makan di depan orang puasa, sing ngalah sing poso. Soalnya wayahe ra poso kok dek nene poso. Tapi nek wayahe Ramadan yang buka sing ngalah. Oh lho wayahe poso kok malah buka. Ampun mentang-mentang saya sakit di depan rumah. Saya orang tua duduk di majelis kajian, dia makan sendiri. Yang lain tidak makan. Ini salah kaprah. Toleransi yang tidak boleh. Toleransi yang boleh itu yang tidak melakukan kewajiban, yang toleran sama yang melakukan. Ini toleransi. Sehingga harus toleran dengan seperti ini. Jangan dibolak-balik. Malah salah kaprah semuanya. Kita lanjut. Yang keempat, yang terakhir adalah wanita, ibu-ibu yang menyusui dan hamil. Niku boleh untuk tidak puasa walaupun dia kuat. Saya ulangi, walaupun dia kuat, dia boleh tidak berpuasa. Dan banyak 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wajib qadha dan fidyah untuk orang yang hamil dan menyusui. Pendapat yang kedua cukup qadha. Pendapat yang ketiga fidyah saja. Pendapat yang keempat dibagi 2. Yang menyusui qadha, yang hamil fidyah. Tarjih Muhammadiyah mengambil yang mana? Lazismu ada? Mereka enten lazismu? Yang saya tahu lazismu mengambil fidyah. Ada perubahan atau enggak saya enggak tahu. Yang saya tahu pernah saya baca lazismu mengambil fidyah. Ibu hamil menyusui cukup fidyah. Fidyahnya napa Mas Tasa? Sesuai porsi makan 1 kali orang di tempat itu. Muhammadiyah lazismu fidyahnya kurang lebih 40 sampai 45 ribu. Lah kok enak, lah kok larang? Karena makannya enak. Jangan fidyah yang penting sego, tempe orek, ampun. Fidyah itu tunfiku matuhibun. Sedekah yang mana kita sendiri seneng terimanya. Nek saya makan ayam, berarti sedekah saya harus ayam. Kalau saya suka baju baru, sedekahnya baju baru. Nah baju baru tumbas ten pundi? Monggo. Dia. Daruane pun Pak Agus, Sadian silakan Ju. Beli, kasihkan. Jangan sampai buka lemari, wah dipilih ra kanggo sedekah. Ya itu sedekah. Tapi bukan sebaik-baik sedekah. Karena sebaik sedekah itu tunfiku ma tuhibbun. Memberi apa yang kita sendiri suka. Menerima itu.
maka lazismu memberi maksimal 45.000 supaya fidyahnya maksimal 4 sehat 5, biar orang yang menerima fidyah itu senang. Karena yang menerima fidyah orang miskin, yang membayar pun marem, fidyahku enak, ora mung sego kale rempeyek mboten. Jelas niki Bapak Ibu? Kita lanjut. Sesuatu yang membatalkan puasa menurut Tarjih Muhammadiyah. Saya seneng ngisi HPT nih, nggak usah repot-repot, tinggal buka buku. Yang pertama, yang membatalkan puasa pasti makan dan minum. Oh pasti itu. Sedikit banyak qaliluhu kathiruhu batal. Nggak usah nyoba-nyoba, ibu-ibu, bu, nggak usah nyoba ngicip makanan jenengan. Ngicipe berlangsung sih, bertahap. Pagi ngicip, kurang malam jam 12 ngicip, kurang malam aja jam 1 ngicip. Niku nggak ngicip dahar. Nggak perlu diicip. Satu tetes kurang asin, tambah lagi, tetes lagi, kurang marem 1 sendok. Wah, niku nggak perlu. Lah Mas Tasa, nanti kalau bumbunya ndak marem pripun? Jenengan nambah bumbu, maringi garam, uyah, moto atau apalah itu saat sudah buka. Ora usah ngoyo. Buka tung adzan maghrib niku bukan waktu di mana orang nguntal. Ini bahasa kasar, nguntal. Cukup membuka sesuatu yang membasahi tenggorokan saja. Nggak harus sampai membuat orang itu Allahu kekenyangan, enggak perlu. Maka buka besar itu ba'da sholat. Sebelum sholat nanti ada kajiannya, buka yang memang cukup untuk melepas, membatalkan puasa mau. Yang pertama makan minum enggak boleh. Namun ulama berbeda pendapat. Muhammadiyah Tarjih mengatakan obat membatalkan puasa. Infus, suntikan vitamin membatalkan puasa. Suntikan yang masuk ke darah membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa yang tidak masuk ke darah. Contoh betadin. Itu menutup, bukan masuk ke dalam. Insulin tidak membatalkan. Versi Tarjih Muhammadiyah. Selain insulin, inhaler. Kalau orang, istri saya sekarang lagi sakit sinus, enten semprotan khusus sinus niku tidak membatalkan puasa. Karena tidak masuk ke tubuh atau ke perut. Walaupun memang ada sedikit takaran pasti masuk ke perut. Tapi niatnya bukan untuk menelan. Kan tidak ada orang yang inhaler, kan enggak. Pasti untuk ke paru-paru. Tapi Mas Tasa, bagaimana hukum rokok? Rokok niki masuk perut apa mboten Bapak Ibu? Muhammadiyah pasti haram rokok. Pertanyaannya, orang rokok saat puasa batal apa mboten? Batal. Sebabnya menghirup asap. Kalau menghirup asap sebab membatalkan puasa, wong sing ngirup asap ora ngerokok sampingnya, yo batal. Mambu asap rokok ning klambine bojo batal. Bau sate batal. Ayo. Maka apa yang membatalkan puasa dari rokok itu? Bukan menghirup asap. Taladzut, menikmati, candu, itulah yang membatalkan. Maka kalau orang merokok dia batal, perokok pasif karena dia nggak suka rosok, menghirup asapnya tidak ikut batal. Karena tidak taladzut, menikmati. Lah Mas Tasa, aku menikmati asap bakul sate, batal napa mboten? 1 jam di depan sate. Niku termasuk taladzut apa mboten? Nah, Muhammadiyah dalam hal ini menjaga diri kita dari subhat. Lebih baik menjauhi itu. Bukan berarti harus tahan napas, mati. Yang memang kehirup ya kehirup, tapi jangan sengaja masang awak. Kalau memang terhirup ya
katakanlah ini memang tidak disengaja. Jangan yang disengaja, karena yang disengaja membatalkan, masuk di dalamnya taladzuh. Jelas niki Bapak Ibu? Supaya marem nek ngaji HPT marem. Selanjutnya yang membatalkan puasa berhubungan suami istri membatalkan puasa. Sing wis nikah batal apa maneh sing durung nikah dablek kebangetan. Membatalkan. Jadi jangan sekali-kali siang hari Ramadan berhubungan suami istri. Mila Imam Syafi'i dalam fatwanya mengatakan ngambung bojo batal. Saking takutnya ada nafsu yang bergejolak. Imam Syafi'i mengatakan mencium istrinya saat dia berpuasa batal batal puasanya. Tapi nih kula panjenengan ngikuti tarjih ya tetep tidak batal. Mung nyiumnya daerah yang kering. Niki masalah fikih harus saya sebut. Walaupun di sini ada orang, anak-anak, adik-adik, mas-mas yang belum nikah. Kalau nyium di tempat kering tidak membatalkan puasa. Tangan, pipi, batuk, awak tidak apa-apa. Tapi kalau tempat basah, bibir, ciuman bibir, batal puasa. Wah, Mas Tasa Saru niku harus fikih niku harus disebut. Sama dengan ibadah sholat. Sholat niku gerakan 3 kali membatalkan apa mboten? Orang sholat batal apa mboten? Batal kalau gerakannya lebih dari 3. Tapi gerakan yang disengaja. Gerakan yang tidak disengaja, contoh ada kelabang. Sehusuk-husuknya jamaah ar-rahmah sholat. Nek kelabang mlaku ning awak mendelik mesti. Daripada damu-damu terus cetak. Tidak membatalkan puasa. Karena apa? Menghindari dari ketidakkhusyuan. Maka jalan menutup shaf tidak membatalkan. Melengkapi shaf itu bagian dari sholat. Kalau ditabrak, yang penting 3 kali gerakan batal. Allahu Akbar, Bapak Ibu. Bapak ya punya sesuatu yang tidak bisa dikondisikan, Ibu juga nggak bisa dikondisikan. Ibu punya amit nyuwun sewu buah dada. Kalau orang mengatakan gerakan sholat itu tidak boleh 3 kali selain sholat batal, maka ibu mesti ngempet. Rukuknya nempel, sujudnya nempel. Padahal sujud itu siku harus di luar. Kalau siku di luar, tidak memakai bagian atas, goyang napa mboten? Apalagi bapak-bapak, tidak pakai celana dalam, goyang napa mboten? Goyang 3 kali batal. Nah ini ranah fikih yang memang harus seperti ini jelas. Maka sesuatu yang tidak terkondisikan tidak membatalkan sholat puasa. Nah niki nggih Bapak Ibu. Maka ciuman yang ada airnya basah membatalkan puasa menurut tarjih Muhammadiyah. Sedangkan mencium sesuatu yang kering, tangan, pipi, asal tidak menimbulkan syahwat, tidak ada taladzud, karena kebiasaan mau pergi mencium batuk, pulang rumah mencium batuk, ibu salim sama bapak, nyampe rumah salim, pergi salim, tidak membatalkan puasa. Tidak ada taladzud. Tapi kalau nyiumnya sampai menikmati cuman itu, ya batal. Ini rapopo, memang fikih kudu tegas, jelas, marem. Lanjut. Sekarang enten pertanyaan. Nek sesuatu yang halal Allah haramkan membatalkan puasa. Makan halal batal puasa. Bersetubuh halal batal puasa. Bagaimana kalau orang melakukan maksiat? Puasanya batal napa mboten? Maka ada pendapat yang mengatakan ya ndak batal. Kalau dia ndak sholat, dosa ndak sholat, puasa tetap ada pahalanya. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan tetap batal. Jenenge poso ngempet hawa nafsu.
Wong sing ora salat kalah karo hawa nafsu. Sapa sing kalah karo hawa nafsu batal posone. Nah, ambil contoh seperti ini. Orang disuruh untuk tidak melakukan maksiat. Haji yang berkata kotor, bertengkar, bayar denda. Puasa ada larangan untuk berbuat maksiat. Nek nglakuke enten dendane napa mboten? Di Al-Qur'an mboten enten. Kalau sesuatu yang enggak ada dendanya, membatalkan itu atau tidak? Maka dua pendapat ini fatwa tarjih harus kita pegang. Sehingga kita menjadi pribadi yang jangan sampai puasa datang hanya dapat lapar dan haus. Karena apa? Ora apa-apa aku ora salat, ora apa-apa aku ora zakat, ora apa-apa aku ora sedekah, ora ngaji bla 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 bla, aku maksiat, judi, keplek, zina, nyuri. Yang penting aku tetap nahan lapar haus. Apakah dapat pahala? Dapat nyamung lapar haus. Mila, ketika setan sudah terbelenggu, supaya Allah meringankan ujian manusia hambanya, mau nglawan nafsu netok kok sek kalah, kebangetan. Bahasa ilmiah kebangetan itu napa Bapak Ibu? Dablek. Sehingga di bulan suci Ramadan, ayo ngempet awak, sholatnya tenanan. Jangan sampai keluar mulut ini lisan membicarakan orang, mengunggulkan diri, menyombongkan diri, riak, dengki dan lain-lain. Kita jaga, mata kita jangan melihat aurat yang memang sengaja kita lihat. Tapi neng jalan ketemu tiang yang tidak kerudungan, ya mau bagaimana lagi? Masa lagi kebaraan, nyetir mobil ada pamflet besar, iklan sampo, kan pasti kelihatan rambutnya. Gak mungkin ikan sampo yang diiklanin botak, kan gak mungkin. Mesti enten rambutnya. Wah, aurat, nundukan. Ya nabrak. Maka kita menjaga sesuatu yang kita sengaja ingin melihat. Ini tidak sengaja tidak masalah. Di perjalanan ada yang tidak memakai hijab, ya tidak apa-apa kita melihat. Ibu-ibu melihat bapak-bapak kok cuma pakai celana pendek, kelihatan auratnya, ya karena di jalan tidak sengaja. Tidak ketika melihat langsung seperti ini. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekilas astagfirullah, subhanallah, nah itu tidak masalah. Supaya nopo, jangan sampai puasa kita dapat nyamung lapar haus. Kita lanjutkan. Siapa yang wajib berqadha? Ngapunten niki enten sesi pertanyaan apa mboten Ustaz? Bapak Ibu ingkang badhe ngersake tanya jawab silakan nggih. Saya jalan terus mawon, tapi kalau ada yang mau bertanya angkat tangan mawon. Karena ini berkenaan dengan HPT. Kita lanjut. Kewajiban orang yang qadha qadha puasa yaitu orang-orang yang disebutkan di atas. Yang pertama, orang yang safar. Dia wajib qadha di hari yang lain. Orang yang sakit wajib qadha di hari yang lain. Ibu-ibu haid wajib qadha di hari yang lain. Sedangkan kalau menyusui dan hamil, tarjih sepakat cukup fidyah, tidak perlu qadha. Yang berhubungan suami istri wajib qadha di hari di mana dia itu melakukan hubungan itu. Tapi dengan hukuman yang lebih ditambah. Apa niku? Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan plus 1 hari qadha. Niki versinya tarjih. 2 bulan plus 1 hari qadha dia batal waktu itu. Kalau tidak kuat 2 bulan, memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin sekali makan. Bukan 1 orang miskin dikasih makan 60 kali. Bukan 10 orang miskin dikasih makan 6, tapi 60 orang miskin. Niki tarjih Muhammadiyah. Mila nek bingung madosi tiang miskin, lempar ke lazismu. Biar lazismu yang mencari. Kan data lazismu lengkap.
Siapa yang miskin di daerah sini kalau nggak ada di daerah samping, lazismu KL yang lain, kantor layanan yang lain, pasti ada yang miskin daerahnya. Ora mungkin sekendal itu ora ono sing miskin. Sugih temen. Wong pemilu yo sik doyan duit kok. Mesti ono sing miskin. Kita lanjut ya. Selanjutnya, untuk orang yang lupa dalam berpuasa, katakanlah biasanya tidak puasa, biasa bawa bekal perjalanan ngantor, di jalan lampu merah, buka, glek 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 glek. Puasa. Niku batal apa mboten? Mboten. Makan, lek, ingat puasa batal apa mboten? Mboten. Yang membatalkan yang belum diminum itu membatalkan. Contoh, saya minum yang sudah masuk di mulut, kalau ditelan tidak membatalkan. Tapi yang belum masuk tidak boleh ditelan. Mas mubadzir. Ya tapi ini tidak boleh dimakan. Tapi jangan sampai karena kayak gitu orang menganggap itu dan mensiasatinya dengan apa? Kalau minum ketika sahur sambil ngemut galon. Selama dimut toyone tidak membatalkan puasa, ini malah salah. Jadi kalau dia lupa keminum, sudah masuk di mulut boleh ditelan. Tapi yang belum masuk tidak boleh. Tapi bukan ketika diingatkan, minum-minum langsung gluk. Saya lupa. Nah, itu membatalkan puasa. Kalau orang yang batal puasa, punya utang puasa, 5 menit lagi nih. 10 menit lagi. Orang yang berpuasa tapi dia batal utang puasa, mati. Dia punya utang puasa. Wali dia, ahli waris dia, punya kewajiban mengganti puasanya. Mila bapak ibu puasa niku ampun umpet-umpetan nek batal. Harus diberitahu wali sama ahli warisnya. Ampun isin-isin. Nang bapak kok tidak puasa hari ini batal. Bapak ndak kuat. Catat ya. Lah kenapa bapak ya nek umpamane bapak mati kan kamu yang menggantikan puasa bapak. Jadi utang puasa diganti ahli warisnya atau walinya, bapak ibu dia. Boleh. Saya air putih aja. Kita lanjut. Pantangan-pantangan ketika orang berpuasa. Yang pertama, bukan tidak dianjurkan, meninggalkan perkataan perbuatan dusta, pandir dan jahil. Pandir niku ya kurang lebih sia-sia. Apa itu sia-sia? Nonton Netflix 10 jam, nonton drama Korea sia-sia, dongeng ngedabus ngalor ngidul sia-sia, meninggalkan sesuatu yang sia-sia, meninggalkan kalimat-kalimat dusta atau perbuatan yang jahil. Jahil itu sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Lebih baik iktikaf, dia malah memilih main game. Sia-sia, jahil. Waktu iktikaf ada memilih main game. Waktu baca Al-Quran ada memilih scroll media sosial, jahil. Boleh scroll sewajarnya kalau memang ada yang menghubungi. Kalau enggak usah. Bulan puasa enggak usah banyak-banyak melihat HP. Cukup kalau ada WA atau telepon saja. Update status boleh kalau itu baik, dan nggak usah. Saya itu kadang itu bingung sama orang yang update status. Setelah dia update status, dia melihat siapa yang membaca status dia. Penasaran sama siapa yang membaca statusnya. Padahal namanya orang update status itu ya pengen dilihat orang lain. Nggak usah nyari tahu siapa yang sudah baca status dia. Ini sering terjadi. Orang kerjaan. Kalau mau update status, habis itu tinggal. Yang membaca silakan, yang tidak yuk, nggak usah. Yang sering membaca status dia dibaca sama siapa? Biasanya orang yang seneng nyindir tapi lewat status. Apakah yang disindir sudah membaca atau tidak?
ternyata tidak dibaca, diupdate status hari kemudian, tidak dibaca, diupdate status lagi, capek, mending nggak usah. Kita lanjut, tidak usah berbantah-bantahan. Kalau ada debat, tinggalkan. Kalau ada orang yang mengajak untuk berkelahi, maksiat, tinggalkan. Mengatakan, ini shaim, saya sedang puasa, saya tidak mau melakukan hal-hal yang seperti itu. Dilanjutkan, boleh berkumur-kumur, tarjih Muhammadiyah, tapi tidak boleh keras. Keras dalam artian tidak boleh. Cukup masuk air, keluarkan langsung. Dilanjutkan, boleh menghisap air ke hidung, boleh, tapi tidak boleh keras. Cukup membasahi hidung niki mawon, boleh. Boleh sikat gigi, boleh, tidak masalah. Dan boleh mandi karena kepanasan, sebatas mandinya menutup mulut. Jangan mandi pakai shower buka, apalagi renang. Oh, nggak boleh. Mohon izin yang punya kolam renang, siang hari jangan ada yang renang. Renangnya nanti malam hari. Apa sakit maupun mboten? Enggak sakit insyaallah. Tidak ada rematik. Aman. Dokter mengatakan aman. Mandi malam aman. Lanjut sahur dan buka. Nah, niki Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa dan beliau sahur. Sahurnya enggak usah makanan berat. Enggak harus makan berat. Kurma. Rasulullah niku patokannya kurma. Sahur kurma, buka ya kurma. Alhamdulillah ini enten kurma. Maka yang didahulukan itu Rasul kurma. 1 kurma basah, 2 kurma basah boleh. Atau kalau nggak ada kurma basah, kurma kering juga nggak apa-apa. Mas Hasan nek ana kurma ning omah. Boleh enggak 3 kurma saya ganti dengan 3 mendoan? Boleh. Asal mboten mendoan 3 piring. Nah, ini banyakkan. Niku nggih. Silahkan. Dan membaca doa. Doane napa? Dhahabadzoma wabtalatil urub wasabatil ajru insyaallah. Niki tarjih ulama. Ada 4 doa hadis Nabi buka puasa. Tapi Muhammadiyah mengambil 1 yang lebih aqwa, lebih kuat pendapatnya, yaitu dhahabadzoma wabtalatil urub wasabatil ajru insyaallah, atau wasabatal ajru insyaallah. Amalan utama di bulan suci Ramadan sudah pasti membaca Al-Quran. Yang kedua iktikaf. Yang ketiga mendawamkan mendirikan sholat sunnah. Yang keempat sedekah. Karena Rasulullah orang yang paling banyak sedekah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, menutup kajian kita, siapa yang hendak bertanya sebelum saya berdoa? Enten pertanyaan semonggo? Silahkan. Oh, belum bisa minum. Biasanya menunggu pertanyaan minum, ini belum bisa minum. Ada? Kalau ndak ada, saya akan tutup. Mboten enten nggih? Silakan. Jadi dia nanti Islam tidak pernah sholat tapi puasa. Bahkan mengatakan ya sholat tapi tidak seperti Anda, saya sholatnya sudah tingkat Ibrahim. Ya, tingkat Ibrahim itu seperti pinten? Nggih, matur suwun. Hukum orang yang tidak sholat niku lebih berat daripada hukum orang yang tidak berpuasa. Maka ketika orang itu puasa dia tidak sholat, ambil hadis Rasul, kamin shaimin. Betapa banyak orang yang berpuasa, di puasanya cuman mendapatkan alju wal atos, cuman dapat lapar dan haus, tidak ada pahalanya. Kula Bapak Ibu termasuk yang mengikuti sing lakoni maksiat batal posone.
Untuk apa? Menjaga diri kula supaya tidak bermaksiat. Maka saya mengambil hukum fikih untuk diri saya. Nek saya ngapusi, nek saya keplek nyolong wayah poso, aku batal poso. Karena saya tidak mau masuk dalam golongan orang itu. Kamin so'imin fi siyamihi ilal ju'wal atas. Dia cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Mana? Maka di bulan suci Ramadan justru kita itu memperbaiki kebiasaan kita. Yang biasanya tidak tadarus. Saya biasanya tadarus 1 lembar tambah 2 lembar. Saya pernah bohong, tidak bohong. Saya biasa nggak bohong, dilanyahkan tidak bohong, jujurnya. Karena musuh kita mung satu, Bapak Ibu. Hawa nafsu. Setan sudah nggak ada. Fatahatil bab sama, terbukanya langit, pintu-pintu langit, tertutupnya pintu-pintu neraka dan terbelenggunya setan. Ini hadis sahih. Setan sudah tidak bisa ngutik-ngutik ngerayu kula panjenengan. Nek enten tiang kok ten wulan poso berangkat neng warung madang. Ditanya hukumnya apa itu Mas Tasa? Tak hukumi huwa seton. Cek nenek setan. Bakule ya setan. Udah tahu puasa ndak boleh makan, tetap melayani orang berbuka. Segampang itu, sesimpel itu. Karena di bulan mana Bapak Ibu? Kula panjenengan punya keringanan melakukan amal soleh selain bulan Ramadan. Di bulan mana Allah kok mewajibkan kita masuk surga? Di bulan mana Allah menekankan kita untuk ayo, ben tak ampuni, posono, ngempeto, ben mudah ngempete, setan tak belenggu. Di bulan mana selain Ramadan? Tidak ada. Kok di bulan ini sek kalah karo hawa nafsu? Kebangetan. Bahasa ilmiah kula ndablek. Maka mari kita jaga diri kita dengan selalu berdoa. Di bulan suci Ramadan, doa di malam hari, doa di waktu sahur, dan doa menjelang buka puasa. Niki waktu yang tepat untuk dongo. Monggo Bapak Ibu, ndak usah saya pimpin. Sebentar lagi buka puasa. Panjenengan nyadung asto, dongo kiambak-kiambak. Berdoa dengan keinginan sendiri. Berdoa dengan lafaz sendiri. Semoga Allah memberikan kita hidayah, istiqomah sampai hari raya Idul Fitri. Amin, amin. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله